ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren ya? Hadis-hadis yang mengandung kaidah fikih ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah jumpa lagi kita di live interaktif konsultasi Islam. Ini adalah tayangan perdana setelah kita libur panjang sekitar sebulan ya, libur hari raya Idul Fitri. Nah, alhamdulillah dan alhamdulillah juga Ustadz yang mengasuh program ini yaitu Al Ustadz Dr. Musyafaat Darini sudah bersama kita di sini, dan bagi penelpon. Nah, yang bertelepon malam ini agak beda dikit nomornya. Nomornya nomor Jakarta. Nomor Jakarta 021 212 32 333 ya. Ke Jakarta dulu nih ke telekonferensi dari Jakarta Jember ya. 021 212 32 333 ya untuk pendengar radio yang tergabung dalam Artvisi. Baiklah, tidak berpanjang lebar, coba kita sekarang menyapa Ustadznya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Kaifa halak? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Gimana kabar antum semuanya? Alhamdulillah kami sini baik-baik, teman-teman di sini juga baik-baik. Semoga pemirsa juga dalam keadaan baik-baik. Nah, Ustaz, ini Ustaz untuk sebagai pembuka Ustaz. Oh, sebentar dulu. Pulang mudiknya kemana Ustaz? Katanya nggak boleh mudik katanya. Tapi kan antum mudik sebelum dilarang. Saya mudik sebelum dilarang ya. Sebelum dilarang. Kembali setelah larangan hilang. Iya. Iya gitu ya. Baik, kembali setelah larangan ya. Pergi sebelum dilarang, kembali setelah larangan hilang. Masya Allah. Baik. Ya Ustaz, untuk pembuka di awal acara kita setelah libur lebaran ini, mungkin antum ada yang mau disampaikan untuk pemirsa? Tafadhal Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Fatwa TV dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini saya ingin mengingatkan kembali akan pentingnya belajar tauhid. Banyak orang-orang di zaman kita yang menyepelekan masalah tauhid. Sebagian mereka mengatakan, kita kan sudah tahu semua yang berkaitan dengan tauhid. Kenapa harus diulang-ulang? Kenapa harus terus dipelajari? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita harus mengulang-ulang pelajaran tentang tauhid? Karena pelajaran tentang tauhid ini memang butuh diulang-ulang. Sebagaimana pelajaran-pelajaran yang lainnya. Dan mengulang-ulang sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita, itu tentunya banyak sekali faedahnya. Banyak sekali maslahatnya bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah pengingat karena sesungguhnya pengingat itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Dan betapa pentingnya kita mengingatkan diri kita kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan tujuan diutusnya para nabi dan para rasul, berkaitan dengan tujuan diciptakannya manusia. Bahkan di dalam surat Muhammad ada suatu ayat yang mengandung pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Surat Muhammad adalah surat yang diturunkan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Di dalam surat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah
Ketahuilah wahai Muhammad. Sekarang firman ini tertuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai Muhammad bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama di kota Makkah, bukankah beliau mendakwahkan tauhid? 13 tahun. Selama di kota Makkah, beliau selalu mendakwahkan tauhid. Kemudian ketika di Madinah pun beliau mendakwahkan tauhid. Tapi masih turun ayat yang seperti ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama sekali mendakwahkan tauhid masih mengingatkan tentang tauhid. Ya. Ini menunjukkan bahwa mengulang-ulang pelajaran tauhid, masalah-masalah yang berkaitan dengan tauhid ini sangat penting bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tauhid. Apalagi kita. Kita sangat membutuhkan pengingat tentang tauhid. Apalagi kita hidup di masa orang-orang liberal mengajak kita untuk banyak melupakan batas-batas antara agama yang satu dengan agama yang lain. Maka para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, marilah kita terus ulang-ulang pelajaran tentang tauhid agar kita tidak mudah digoyang, tidak mudah digonjang-ganjingkan dengan perkataan mereka yang selalu dihias-hiasi dengan sesuatu yang kelihatannya baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita juga harus khawatir, harus punya kekhawatiran tauhid kita terganggu. Karena kita tidak lebih mulia daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam surat Ibrahim pernah berdoa dengan doa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan, "Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Dan jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala." Jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Kenapa Nabi Ibrahim berdoa dengan doa yang seperti ini? Karena ada kekhawatiran pada diri Nabi Ibrahim nantinya akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Subhanallah, seorang Nabi, seorang Khalilullah, seorang Rasul yang termasuk di antara Rasul Ulul Azmi, masih ada kekhawatiran nantinya tauhidnya terganggu. Kita jauh di bawah beliau. Maka harusnya kita juga punya kekhawatiran nantinya tauhid kita akan terganggu. Akidah kita bisa goyah. Kita harus punya kekhawatiran seperti itu. Sehingga kita punya semangat untuk terus mengulang-ulang pelajaran atau kajian tentang tauhid. Mengulang-ulang mempelajari kitab-kitab yang berkaitan dengan tauhid. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankannya dengan baik dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat yang besar darinya. Demikian pesan singkat pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan manfaat padanya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, barakallah.
Semoga Allah memberikan taufik juga kepada kita semua di sini Ustaz ya, untuk bisa Amin. menjalankan apa yang sudah antum sarankan. Baiklah Ustaz, alhamdulillah untuk membuat kita lebih efektif nih malam ini. Alhamdulillah sudah banyak pertanyaan yang masuk dan saya akan membacakan pertanyaan yang masuk baru saja, belum terlalu lama. Yaitu dari hamba Allah Ustaz. Pertanyaan seperti ini di DKI Jakarta Selatan. Bismillah, Ustadz Musyafa izin bertanya. Salah satu anak kami ditakdirkan lahir dengan gangguan kejiwaan. Dan saat ini hampir berusia 20 tahun. Tingkah lakunya membuat kami tertekan, stres, seperti ngoceh tanpa berhenti, suka berteriak marah, melukai diri sendiri, dan lain-lain. Bolehkah kami taruh di jalan dengan harapan diambil dinsos agar dibina? Sebab kami sudah tidak sanggup ya Ustadz, karena panti menolak karena masih ada keluarganya. Mohon nasihatnya ya Ustadz. Baik. Iya, ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tuanya. Ya. Tapi kita harus tahu apa yang menjadi kewajiban kita terhadap seorang anak yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi kita. Ketika kita memiliki anak, maka itu merupakan amanah yang Allah titipkan kepada kita. Apapun keadaan anak itu. Ya. Oleh karenanya kita harus menjaga anak itu dengan sebaik mungkin, sesuai dengan keadaan anak. Kalau misalnya anaknya seperti itu, maka kita harus bersabar. Kita harus banyak bersabar dan harapkanlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari kesabaran itu. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Dan ingatlah selalu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Masya Allah. Bisa saja kalian membenci sesuatu, padahal itu lebih baik bagi kalian. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah memberikan banyak kebaikan pada sesuatu itu. Maka para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila ada yang memiliki anak seperti ini, maka pandanglah itu sebagai ladang pahala bagi kita. Ya, pandanglah itu sebagai ladang pahala. Apapun yang kita berikan kepada anak yang demikian, maka itu merupakan amalan kebaikan yang nantinya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mencatatnya dan Allah akan memberikan pahala kepada kita, memberikan kemuliaan karena kebaikan kita kepada anak itu. Ya, perhatian kita menjadi pahala bagi kita. Kemudian uang yang kita keluarkan juga menjadi pahala bagi kita. Tenaga yang kita kerahkan menjadi pahala bagi kita. Kemudian pikiran, ide-ide yang kita usahakan untuk menjaga anak tersebut juga akan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersabar. Ya, apabila ada yang punya anak seperti ini, maka ini merupakan ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita harus bersabar untuk menjalaninya. Jangan mengatakan kami tidak mampu lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tukallafu nafsun illa wus'aha. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Ya. Kami tidaklah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sebenarnya orang yang dititipi anak yang seperti ini, dia mampu untuk merawat anak itu. Allah memberikan kemampuan. Ya. Maka jangan
mengatakan bahwa kami tidak mampu lagi. Tidak, ada kemampuan itu. Hanya saja kita mau tidak untuk mengusahakannya. Memang berat ya para jamaah sekalian. Dan kalau misalnya kita sudah sangat melemah, merasa tidak punya kekuatan lagi untuk merawat anak yang seperti ini, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berdoa kepadanya. Berdoalah mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada diri kita untuk merawat anak yang seperti itu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, kemudahan kepada kita untuk merawat anak yang seperti itu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan keadaan anaknya menjadi lebih baik. Amin. Ya, tidak ada yang bisa mengubah keadaan ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan mengatakan saya tidak bisa lagi merawat anak ini dan saya ingin membuangnya di jalan. Ya. Kalau kita lakukan hal tersebut, kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Ya. Demikian wallahu taala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Mempertanggungjawabkannya ya, Masya Allah, takut. Oh ya, baik Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga hamba Allah yang di Jakarta bertanya tentang ini bisa paham apa yang disampaikan dan tetap tegar gitu ya. Jangan lupa berdoa terus menerus. Baiklah Ustaz, ini adalah pertanyaan yang sudah dilimpahkan kepada antum ke beberapa Ustaz, menolak menjawabnya karena itu kompleksitasnya tinggi Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah terjawab juga dan ini ada telepon masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, Ibu siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ibu siapa namanya Bu? Ada nama? Dari hamba Allah di Sumatera Barat. Baiklah, silakan Ibu. Saya, Ustaz, saya mau tanya. Ini masalah puasa Syawal. Bagi seorang yang rutin melaksanakan puasa Senin Kamis dan puasa Ayyamul Bid, bagaimana cara melaksanakan puasa Syawalnya, Ustaz? Apakah bisa digabung dengan puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bidnya? Nah, itu saja Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhol Ustaz. Iya. Cara pelaksanaannya ya ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita berpuasa secara terpisah. Dan ini yang paling afdal. Ya. Kita puasa Senin Kamis, kemudian kita puasa 3 hari setiap bulan, ya, atau puasa Ayyamul Bid. Kemudian kita juga puasa 6 hari di bulan Syawal, ya. Kalau kita lakukan secara terpisah seperti ini, maka ini yang paling afdal dan tentunya pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin menggabungkan puasa 6 hari di bulan Syawal dengan Senin Kamis, maka Allah Ta'ala alam, ana melihat pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan boleh digabungkan. Ya, boleh digabungkan. Karena maksud dari puasa 6 hari di bulan Syawal, yang penting kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan maksud dari puasa Senin Kamis, yang penting ketika Senin kita berpuasa, ketika Kamis kita berpuasa. Sehingga apabila di bulan di hari Senin dan hari Kamis kita niatkan juga untuk puasa 6 Syawal, maka insya Allah yang seperti ini dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu pula apabila ingin menggabungkannya dengan puasa Ayyamul Bid, maka insya Allah tidak ada masalah. Apalagi kalau kita melihat bahwa dua puasa tersebut atau puasa-puasa yang disebutkan tadi, ya ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Senin Kamis, ada puasa 6 hari di bulan Syawal, itu semuanya adalah puasa-puasa sunnah. Ya, maka ya masalahnya lebih ringan daripada salah satu dari puasa-puasa tersebut puasa wajib. Allah Ta'ala. Barakallahu fikum Ustaz ya. Ibu di Sumatera Barat sudah paham ya, insya Allah ya, seperti itu. Boleh kata Ustaz. Baiklah, saat ini berikutnya pertanyaan dari Widiati Astuti.
Widiati Astuti di Jawa Timur, Surabaya. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Musyafa. Saya dapat musibah. Ibu Widya Astuti dapat musibah. Ada yang mencuri dompet di dalam tas saya, Ustadz. Ketika saya masih di sekolah. Di mana dompet itu berisi uang sekolah. Uang SPP murid-murid. Nah, apakah saya pribadi harus mengganti uang yang dicuri tersebut ya Ustadz? Mohon solusinya ya Ustadz. Barakallahu fikum. Barakallahu. Baik. Uang yang dititipkan kepada ibu ini ya, kalau memang ibu ini tidak menggunakannya sama sekali, memang dia menjaganya. Kalau dia misalnya berbelanja, dia memakai uang yang lain, bukan memakai uang tersebut, maka uang seperti ini adalah uang titipan, sebagaimana benda titipan yang lainnya. Ya. Tapi kalau ibunya menggunakannya, ya, jadinya uang hutang, uang ya, atau piutang. Tapi kalau ibunya ini memang menjaganya, dia tidak mencampurnya dengan uang dia, tidak menggunakannya, memang menjaganya saja, maka jadinya uang titipan. Ada konsekuensinya Ustadz, dua keadaan ini ada. Ya, jawabannya ada konsekuensinya. Kalau itu dianggap sebagai piutang, maka kalau hilang harus dikembalikan. Ya, baik yang membawa itu melakukan kesalahan atau tidak melakukan kesalahan. Ya, piutang harus dikembalikan sesuai dengan nominal. Baik. Apabila itu dianggap titipan, dianggap wadi'ah, memang ibu ini tidak menggunakannya sama sekali, dia hanya menjaganya. Dia diamanahi untuk membawa uang tersebut dan dia tidak menggunakannya sama sekali. Maka konsekuensinya apabila hilang bukan karena kesalahan si ibu, bukan karena kesalahan orang yang diberikan amanah, maka dia tidak punya kewajiban untuk menggantinya. Apabila karena kesalahan dia, maka dia punya kewajiban untuk mengganti. Ya, inilah konsekuensi dari dua keadaan tadi. Apabila itu dianggap piutang karena si ibu menggunakannya, kemudian nanti menggantinya lagi, mutar lagi. Ini piutang, dan saya yakin yang seperti ini tidak sesuai dengan amanah. Karena amanah sekolah itu biasanya untuk disimpan saja. Sekolah ia tidak akan memberikan izin kepada ibu yang seperti ini untuk menggunakannya. Kalau misalnya ibunya tidak amanah akhirnya menggunakannya, maka dianggap itu piutang. Dan apabila ya hilang, maka dia harus menggantinya secara utuh. Tapi kalau dia benar-benar murni membawanya, menjaganya tanpa menggunakannya, maka apabila hilang bukan karena kesalahan dia, maka tidak ada kewajiban untuk menggantinya sama sekali. Karena tangannya adalah tangan amanah. Dia tidak mengambil keuntungan dari situ. Ya, dia orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain. Sehingga apabila dia kena musibah, maka itu bukan tanggungan dia. Yang penting dia tidak melakukan kesalahan. Dia sudah menjaga tasnya dengan baik. Ya, qadarullah lupa misalnya. Ya, dan kelupaan ini tidak bisa dihindari oleh manusia. Manusia itu tempatnya lupa. Dia sudah berusaha untuk menjaganya misalnya, tapi ternyata dicopet oleh orang. Ya, lengah dicopet oleh orang. Kelengahan ini tabiat manusia. Dicuri. Sekuat apapun usaha seseorang untuk menjaga, bisa jadi dia lengah, bisa jadi dia lupa. Apabila bukan karena kesalahan dia hilangnya, maka dia tidak punya kewajiban untuk menggantinya. Dianggap musibahnya adalah musibah orang yang menitipkan kepada dia. Ya, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiikum Ustaz atas ininya, solusinya seperti itu ya. Semua tergantung dari bagaimana keadaan si ibu tersebut. Barakallahu fiikum Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Jaharuaya. Oh, ada telepon masuk. Baiklah, kita sapa teleponnya. Assalamualaikum Fatwa TV.
Halo, Ya, halo juga. Dari Bapak siapa di mana? Abdul Hamid dari Jambi. Bapak Abdul Hamid di Jambi. Silakan Bapak. Ya, mau nanya tentang sifat 20 yang Asy'ari, tentang so zatnya, so sifatnya, dan so af'alnya. Mohon penjelasannya. Sebentar, Bang, jangan itu dulu. Bisa paham, Ustaz? Kurang jelas. Kurang jelas, Bapak Abdul Hamid. Bisa lebih lantang sedikit suaranya, boleh? Sifat 20 yang tentang so zatnya, so sifatnya, dan so af'alnya. Baik. Dapat ya gambarannya, Ustaz ya? Baiklah. Ya, ditunggu jawabannya Bapak Abdul Hamid. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Fadhil, Ya. Ustaz. Ya, ini penjelasan tentang atau pertanyaan tentang sifat 20 dalam akidah Asy'ariyah, ya. Oh, iya. Sebenarnya ini tidak masuk dalam konten kita karena ini sebenarnya lebih cocoknya ke konten yang berhubungan dengan akidah, ya, berhubungan dengan akidah, dan ada sesi tanya jawab tentang itu, ya, live tentang akidah. Intinya, ya, sebenarnya pembatasan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya punya sifat 20, ya. Ada sifat wajib, ada sifat muhal, ada sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini, ya, tidak sesuai dengan dalil-dalil dalam syariat. Karena kalau kita melihat dalil-dalil dalam syariat, maka di sana ada banyak sekali sifat-sifat yang tidak diwakili oleh sifat 20, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 20 itu. Ya. Sifat-sifatnya jelas, ya, ada wujud, ada qidam, baqa, mukhalafah lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ada ilmu, ada hayah, dan seterusnya. Pembatasan atau penentuan angka 20 ini tidak pantas sebenarnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna tersebut sebenarnya memiliki banyak sekali sifat-sifat yang lainnya, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa membatasinya. Ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak, yang silakan dibaca Al-Qur'an. Ada banyak sekali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak terbatas 20. Begitu pula dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat-sifat yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifat. Padahal nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki. Dengan semua nama yang engkau miliki, yang engkau turunkan di kitabmu, yang engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu, atau nama yang engkau simpan di ilmu gaibmu, hanya engkau yang tahu. Masya Allah. Jadi di sana ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh satupun dari makhluknya. Tidak ada seorang pun dari makhluknya yang mengetahui nama Allah itu. Ada yang demikian. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal setiap nama itu pasti mengandung sifat. Sehingga sifat-sifat Allah itu sangat banyak. Ya. Dan ada sifat-sifat Allah yang tidak diketahui oleh makhluknya. Disembunyikan, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang tahu. Coba
ada 99 nama bagi Allah yang punya keistimewaan khusus. Bagi siapa yang mengihsa'nya, maka dia akan masuk surga. Disebutkan di situ ada 99 nama. Ya. Kalau namanya 99 berarti mengandung sifat yang berjumlah minimal 99. Minimal, ya. Padahal nama Allah Subhanahu wa taala itu lebih dari itu, ya. Dan kalau saya diperintahkan atau diminta untuk menjelaskan 20 nama atau 20 sifat Allah Subhanahu wa taala secara rinci, maka tentunya waktunya tidak pas, ya. Iya. Ya. Insyaallah yang saya sampaikan sudah cukup, ya, dan kita tidak perlu membatasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalil apapun yang datang kepada kita dengan sanad yang sahih yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita terima apa adanya tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, ya. Demikian Allah taala alam. Barakallahu fiikum Ustaz. Tidak pantas ya kalau 20 itu disematkan kepada Allah, tidak pantas. Terlalu bukan tidak pantas disematkan, tapi tidak pantas bagi kita membatasi. Iya, membatasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hanya pada 20 sifat saja. Iya. Allah siapa lebih dari gitu? Itu. Iya, Allah lebih dari itu. Lebih dari itu. Karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Baiklah. Tapi Ustaz, barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Semoga Bapak tadi yang bertanya bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyafaat dari ini. Berikutnya pertanyaannya Ustaz dari Jaharuwaya, kita sambung lagi yang tadi, Jaharuwaya Siregar. Nah, Masya Allah. Di Jawa Barat, namanya orang Batak, tapi Jawa Barat, Masya Allah. Bekasi, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Musyafa. Mohon nasihatnya, ketika orang tua menyatakan ingin meminjam duit anaknya untuk menyuap polisi terkait untuk anaknya yang satu lagi terjerat hukum. Dan anak yang terjerat hukum tersebut sudah yang kedua kalinya terjerat hukum. Yang pertama, kasus narkoba, bebas. Dan yang kedua, terjerat lagi, kasus pencurian. Lantas, apa yang sebaiknya dilakukan si anak yang diminta pinjaman tersebut ya Ustadz? Jazakallah khairan. Taib. Iya. Pertanyaan yang sulit. Ya, ada dua keadaan atau dua sisi yang menjadikan penanya bingung. Iya. Sisi wajibnya berbakti kepada kedua orang tua dengan sisi wajibnya dia meninggalkan ta'awun atau saling bantu-membantu dalam keburukan dan dosa. Taib, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada keadaan yang seperti ini, kita harus tahu mana yang harus kita dahulukan. Ya. Kita harus tahu mana yang harus kita dahulukan. Taat kepada Allah kebaikan, taat kepada orang tua kebaikan. Taib. Apabila dua kebaikan ini ya bertentangan, mana yang lebih tinggi tingkatannya? Tentunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menciptakan kita. Ya. Adapun orang tua hanya sebagai perantara untuk terwujudnya kita. Zat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan rahmatnya kepada kita. Adapun orang tua hanya sebagai perantara. Maka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita nomor satukan daripada ketaatan kepada yang lain. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita nomor satukan daripada kecintaan kepada yang lainnya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman mereka paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk apabila dalam rangka bermaksiat kepada Sang Khalik. Ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila kita tahu orang tua
akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Menyuap. Menyuap. Yang tindakan menyuap ini mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar. Ya. Jelas bertentangan dengan agama, bertentangan juga dengan aturan atau undang-undang dalam negara kita. Maka kita sebagai anaknya tidak boleh membantu orang tua kita melakukan hal tersebut. Tidak boleh. Dari sisi syariat kita tidak boleh. Bahkan itu dosa, membantu seseorang dalam dosa besar. Dari sisi undang-undang juga tidak boleh demikian. Ya. Coba dilihat dua sisi ini. Maka berikan pengertian kepada orang tua bahwa kita tidak boleh membantu dia dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan sampai kalian tolong-menolong dalam dosa dan kezaliman. Ya, maka yang bertanya, bersikaplah dengan sikap yang tegas, dengan tetap menjaga kelembutan kepada orang tua. Ya, tetap kita jaga hubungan kita dengan orang tua, tapi dalam masalah-masalah yang kita tidak boleh melakukannya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berhenti di situ. Ya, kita bantu orang tua kita, kita bahagiakan orang tua kita dengan cara yang lain, bukan dengan cara membantu dia dalam melakukan kemaksiatan. Kalau misalnya ada yang bertanya, Ustadz itu saudaranya akhirnya kasihan Ustadz di penjara terus. Maka kita katakan biar dia merasakan akibat dari keburukan perbuatannya. Ya. Akibat dari perbuatan buruknya, dia biar merasakannya. Ya, sehingga dia bisa jera nantinya ketika akan melakukan kesalahan yang sama. Ini kalau misalnya orang tua menyuap lagi, dia keluar lagi, nantinya akhirnya dia akan melakukan perbuatan yang tidak baik lagi, nanti di penjara lagi. Seperti itu seterusnya. Berbeda kalau dia benar-benar merasakan akibatnya dalam waktu yang lama, dia akan benar-benar jera untuk melakukan kesalahan lagi. Ya, demikian Allah Ta'ala. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, Masya Allah, seperti itu ya. Ya memang agak berat sih karena yang menjadi ininya tandemnya itu head to headnya sama orang tua. Barakallahu fikum Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Desi Ari di Surabaya, Jawa Timur, Ustaz. Assalamualaikum Ustadz Musyafa, saya mau bertanya karena saya bingung sekali. Saya berencana membeli rumah seharga 800 juta in-house 15 tahun. 800 juta in-house 15 tahun istilahnya seperti itu. Maksudnya in-house apa ya? Nah ini coba nih, saya bacakan dulu ya. Koma, namun yang mengganjal adalah jika secara cash tidak mendapatkan bonus rumah. Dan jika in-house 15 tahun, maka akan mendapat bonus rumah. Cicil sepertinya kalau kayak gini ya. Jadi in-house 5 tahun. Dicicil. Ya, gitu ya. In-house ya. Iya, 15 tahun dapat bonus rumah. Jika cash tidak dapat bonus rumah. Dengan harga yang sama. Dengan harga yang sama. Nah, kemudian cash, kalau cash 800 juta tidak dapat rumah. Tidak dapat rumah. Tapi kalau 15 dia beli rumah atau beli apa? Saya berencana beli rumah seharga 800 juta. Rumah. Beli rumah dapat hadiah rumah. Iya. Maksudnya kalau Allah, ya. Kalau beli rumah dengan cara in-house 15 tahun dapat 2 rumah gitu maksudnya. Iya, gitu. Buy one get two. Gitu. Nah, terus coba saya sambung dulu. Dan jika in-house 15 tahun, maka mendapat bonus rumah. Lalu, apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka bonus rumah tersebut akan hangus. Lantas, yang mau saya tanyakan, apakah bonus rumah ini adalah ribanya ya Ustadz? Saya ingin
ingin tahu sekali hukum riba ini agar tidak terjerumus riba. Baik, yang Ana masih agak bingungkan di situ, Kata-kata. harganya 800 juta, baik cash ataupun kredit, benar itu? Baik cash maupun kredit, betul. Ada dua cara Kok aneh ya? kepemilikan. Kalau Makanya, cash 800 juta tidak dapat hadiah. Kalau kredit 800 juta selama 15 tahun dapat hadiah. Ini nah, mungkin ada yang tidak disebutkan dalam pertanyaan. Biasanya yang ada di lapangan ya, ya, in-house Yang kredit. misalnya ya, kalau kita katakan in-house ini maksudnya adalah kredit. Kalau kredit selama 15 tahun harusnya harganya lebih Mahal. tinggi. iya, Ya, harusnya harganya lebih tinggi, bukan 800 juta lagi. iya, Kemudian kalau dia kredit selama 15 tahun ada hadiah rumah. Kalau misalnya dalam pembayaran cicilan dia terlambat, maka hadiah rumahnya hangus. iya, Kalau keadaannya seperti ini jemaah sekalian, iya. Anda melihat ya ini bukan riba. Ini bukan riba. Kenapa? Karena hadiah itu akadnya bukan akad komersial. Dia akadnya akad sosial. Dia akadnya akad sosial. Sehingga kalau misalnya dia bisa terus nyicilnya dalam waktu yang tepat sampai 15 tahun, dia mendapatkan hadiah. Kalau dia terlambat, dia tidak mendapatkan hadiah itu. Ya, kalau misalnya memang ini berupa hadiah dalam jual beli, maka ketika hadiah itu hilang karena ya ada persyaratan yang tidak ditepati untuk mendapatkan hadiah itu, maka saya melihat ini bukan riba, ya. Tapi ya penjual mengatakan ada syarat untuk mendapatkan hadiah ini. Kalau syarat itu tidak terpenuhi, maka Anda tidak pantas mendapatkan hadiah ini. Sehingga ya ini bukan riba. Yang riba itu ketika kita misalnya terlambat membayar cicilan, akhirnya kita didenda. Kita wajib membayar lebih. Ini riba ini. Ya. Ini riba. Karena ada tambahan yang berasal dari tanggungan atau dain atau hutang. Maka jadinya riba. Adapun yang ditanyakan ini tidak demikian. Yang ditanyakan penjual menjanjikan adanya hadiah rumah. Tapi dengan syarat pembeli tidak telat dalam membayarnya. Kalau syarat ini tidak dipenuhi oleh pembeli, maka ya penjual tidak mau memberikan hadiah itu. Maka wallahu taala alam ini tidak termasuk riba. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Gina Mayasari di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz Musyafa. Saya mau bertanya, orang tua saya punya kebun cengkeh. Pernah menggunakan sistem ijon. Ini dilakukan bersama dengan orang yang biasa beli borongan cengkeh ya Ustaz. Mereka biasanya melakukan transaksi ketika sudah mulai terlihat bunga yang terjadi hanya di sebagian pohon saja. Sisanya mereka memperkirakan dan sudah menemplok sejumlah harga yang bisa mereka berikan. Lantas, harga tersebut jauh di bawah harga pasar jika dijual ketika barang sudah siap dipanen. Dengan alasan karena harus berbagi resiko jika buah gagal panen. Nah, bagaimana dengan sistem berbagi resiko ini Ustadz? Mohon pencerahannya. Iya. Jual beli sistem ijon ini dilarang oleh syariat. Ya. Kenapa dilarang? Karena ada sisi gharar.
sisi ketidakjelasan. Tidak jelas dari sisi apa? Dari sisi objek yang menjadi sesuatu yang menjadi objek akadnya tidak jelas. Ya. Karena sesuatu yang masih berupa bunga itu bisa jadi tidak sampai tua. Bisa jadi nanti sebelum tua terkena hama. Bisa jadi sebelum tua berguguran dengan sendirinya. Bisa jadi sebelum tua ternyata rusak. Masih di pohonnya tapi rusak. Bisa jadi hasilnya tidak baik, tidak ada hamanya, tapi hasilnya tidak baik. Ya. Maka di sini ada gharar, ada ketidakjelasan yang besar. Karena ini ketidakjelasannya berkaitan dengan objek yang diperjualbelikan, objek inti yang diperjualbelikan. Sehingga tidak boleh yang seperti ini diharamkan. Jemaah sekalian, ketika syariat Islam mengharamkan seperti ini, pasti ada maslahat yang diinginkan oleh syariat dan pasti ada mudarat yang ingin dijauhkan oleh syariat dari kita. Coba lihat ya, orang yang menjual cengkehnya atau menjual tanamannya dengan sistem ijon seperti ini. Kalau buahnya ternyata bagus, dia akan merasa rugi. Iya. Iya, dia akan merasa rugi. Harusnya bisa dijual dengan misalnya harga 2 kali lipatnya, tapi karena sudah dijual dengan sistem ijon, akhirnya dia hanya mendapatkan setengahnya saja. Dan sebaliknya, apabila ternyata buahnya jelek, hasilnya jelek, maka yang dirugikan adalah orang yang membeli. Uangnya sudah diambil oleh penjual dalam waktu yang lebih cepat, dia tidak bisa menggunakan uangnya lagi. Di sisi lain dia rugi lagi. Ternyata hasilnya jauh dari harapan. Bahkan bisa jadi harusnya lebih murah daripada uang yang sudah dia serahkan berbulan-bulan sebelumnya. Maka di sini ada gharar. Syariat Islam tidak ingin demikian. Syariat Islam ingin menjaga maslahat kedua belah pihak. Jangan sampai pembeli dirugikan dan jangan sampai juga penjual dirugikan. Maka bersabarlah. Bersabarlah sampai buahnya tersebut benar-benar sudah tua. Ya. Buah tersebut benar-benar sudah menampakkan baiknya, menampakkan matangnya. Nilainya. Iya. Ya benar-benar sudah tua. Iya. Ketika buahnya sudah tua, setelah itu baru kita jual, dengan tergesa-gesa. Ya. Iya. Dan orang kalau bersabar ya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak maslahat kepada dia. Dia akan mendapatkan maslahat dan manfaat yang banyak ya karena dia mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya. Ijon itu memang tidak dilarang ya Ustaz ya. Ada gorornya. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan berikut dari Umu Azka. Umu Azka di Sumatera Barat, Kabupaten Padang, Pariaman. Assalamualaikum Ustadz Musyafa. Apa hukumnya menggugurkan janin karena sang ibu memiliki faktor resiko, yaitu jarak kelahiran sesar sebelumnya yang dekat, sehingga dikhawatirkan pecah rahim jika sang ibu hamil lagi. Jazakallah khair. Baik. Ini juga pertanyaan yang jawabannya berat ya. Iya. Di sini ada keselamatan ibu, ada keselamatan janin. Mana yang kita dahulukan? Nah, Baik. Keselamatan ibu ya masih berupa perkiraan. Karena bisa jadi orang yang demikian dia menjalani kehamilannya sampai selesai dengan selamat. Walaupun jarak antara kelahiran
yang sebelumnya dengan kelahiran yang setelahnya sangat dekat. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Adapun janin apabila digugurkan pada saat diinginkan, maka jelas keselamatan dia akan hilang sama sekali. Taib. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ulama sudah membahas masalah yang seperti ini. Dan di antara pendapat yang masyhur di kalangan para ulama dalam masalah ini adalah adalah pendapat yang mengatakan bahwa apabila janin belum ditiupkan ruh, ketika janin belum ditiupkan ruh padanya. Kapan ditiupkan ruh pada janin? Ketika janin berumur 120 hari. Ketika janin berumur 120 hari. Ketika itulah ditiupkan ruh pada janin. Sebelum umur ini, janin dianggap belum ada ruhnya, walaupun ada pergerakan. Ya, pergerakan itu bukan dari ruhnya janin, tapi dari ruhnya ibu yang mengandungnya. Sebelum 120 hari sebelum ditiupkan ruh pada janin, apabila ada kekhawatiran yang besar atas keselamatan ibu, maka boleh digugurkan. Boleh digugurkan. Itu pada keadaan ketika ibu dikhawatirkan nantinya akan membahayakan jiwanya. Ketika janin itu nantinya akan membahayakan jiwa si ibu, maka sebelum umur 120 hari, yaitu umur janin ditiupkan ruh padanya, dibolehkan untuk digugurkan. Kalau sudah di atas umur ini, 120 hari atau 121 dan seterusnya, maka tidak boleh digugurkan. Ya, tidak boleh digugurkan. Dan banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak boleh digugurkan? Karena kalau digugurkan, dia seperti membunuh anaknya. Padahal keselamatan dia belum bisa dipastikan, hilang. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia. Dan jemaah sekalian, seorang ibu yang meninggal karena misalnya melahirkan, ada pahala yang besar bagi seorang ibu, dianggap sebagai orang yang mati syahid. Siapa yang tidak ingin mati syahid? Ya. Dan ada kemungkinan, ada kesempatan bagi ibu tersebut untuk menjaga keselamatannya dengan memperbaiki keadaan kesehatannya. Ya, tentunya dokter pasti punya banyak solusi dalam keadaan yang seperti itu, dan banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fiikum Ustaz. Masya Allah. Baiklah, berikut ini insya Allah ini pertanyaan terakhir Ustaz dari Wirian Arisa Putra, DKI Jakarta Barat. Assalamualaikum Ustaz Musyafa. Afan ingin bertanya, saya bekerja di divisi purchasing atau procurement, masuk tahun ketiga. Tahun pertama bekerja, saya dikirimi THR saat lebaran oleh ekspedisi dalam garis miring vendor yang saya pakai untuk kiriman barang-barang orderan perusahaan. Dalam kurung, saat itu saya tidak pernah terpikir akan diberi uang seperti itu. Saya terima dengan hadiah yang tidak saya minta, kurung tutup. Bagaimana status uang tersebut ya Ustadz? Jika harus disedekahkan, apa boleh dengan cara mengikhlaskan hutang kepada orang lain yang kepada saya dengan nominal sama? Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, kalau bisa ya yang seperti ini dikonsultasikan kepada lembaga yang dia bekerja dengannya. Ya. Ya. Karena khawatir ini menjadi masalah dan masuk ke dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadayal ummali ulul. Hadiah-hadiah yang diterima oleh pegawai itu harta khianat, harta yang diharamkan. Ya, khawatir demikian,
maka silahkan dikonsultasikan kepada lembaga yang dia bekerja padanya. Karena kalau lembaganya membolehkan yang seperti ini, sudah tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada pengkhianatan di sana. Ya, silahkan dikonsultasikan kepada atasannya, ya, di perusahaan itu. Apakah perusahaan membolehkan yang seperti itu? Ya. Kalau membolehkan, alhamdulillah, sudah jelas semuanya. Kalau tidak membolehkan, ini yang menjadi masalah. Ya, dia kalau bisa menolaknya, maka dia punya kewajiban untuk menolaknya. Tapi kalau tidak bisa menolaknya, maka dia punya kewajiban untuk menjauhkan dirinya dari harta itu, atau menjauhkan harta itu dari dirinya. Seperti misalnya menyalurkannya pada lembaga-lembaga yang bisa menyalurkannya pada fasilitas umum, ya, membuat jalan, membuat penerangan umum, membuat taman untuk umum, buat misalnya fasilitas olahraga untuk umum, ya, toilet dan yang lainnya, ya. Jadi dia harus menjauhkan harta tersebut dari dirinya, dan tidak boleh seperti yang ditanyakan tadi, ya, untuk mengikhlaskan ya piutang yang ada di tangan orang lain. Ini apa bedanya dengan dia memanfaatkan uang itu untuk dirinya? Iya. Siap. Ya. Seperti itu, barakallahu fikum Ustaz. Ya, Ibu Werian Arisa Putra tadi semoga bisa paham ya apa yang sudah dipaparkan oleh Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini. Alhamdulillah Ustaz, dengan jawaban antum kepada Ibu Werian tadi menuntaskan acara malam hari ini. Barakallahu fiik atas jawaban yang Masya Allah, pertanyaannya yang jelimet semua ini. Masya Allah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah menjaga ilmu yang dititipkan kepada antum dan memberkahinya. Amin Allahumma amin. Baiklah, bolehkah kami tutup acaranya? Alhamdulillah. Baiklah, pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah malam hari ini acara live interaktif konsultasi Islam bersama Dr. Musyafa Ad-Darini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini